Di situ tertulis kalau pelaku yang merampok dan menghabisi nyawanya Sherry yang diduga adalah dua orang laki-laki. Tapi meskipun ada sketsa wajahnya, dua pelaku ini enggak pernah tertangkap sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan bercerita rekan Dao. Satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Los Angeles pada tahun 80-an. Kejadiannya memang udah lewat puluhan tahun yang lalu ya rekan Dao. Tapi kasus ini masih terus diperbincangkan karena sempat jadi cold case yang baru terungkap 2 dekade kemudian. Jadi awalnya polisi mengira ini adalah kasus perampokan. Tapi dengan bantuan teknologi yang lebih canggih di zaman sekarang rekan Dao, polisi pun menemukan fakta baru yang mencengangkan. Di mana ternyata ini bukan kasus biasa dan pelakunya adalah orang yang cerdas. Makanya dia bisa merancang kejahatan serapi ini. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kalian subscribe dulu channel ini dan mari kita masuk ke kisah kriminal. Angkat tangan. Oke rekan Dao, Sherry Rasmussen. Sherry Rasmussen ini lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1957 di Washington, Amerika. Dia ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Bapaknya bernama Nels dan ibunya bernama Loretta. Sejak kecil rekan Dao, Sherry ini dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan rajin belajar. Gak heran juga kalau prestasi akademiknya cemerlang. Dia selalu dapat peringkat teratas di kelasnya, sampai-sampai dia ini diterima di kampus keperawatan pada tahun 1974 waktu umurnya masih 17 tahun. Dan setelah lulus pada tahun 1977 rekan Dao, Sherry lanjut kuliah S2 lagi dengan jurusan keperawatan di Universitas California. Terus tahun 1980, Sherry berhasil mendapatkan gelar master, menyelesaikan S2-nya dan dia resmi ditetapkan sebagai perawat profesional di bidang jantung dan pembuluh darah. Waktu itu umurnya Sherry masih 23 tahun rekan Dao. Nah, dengan prestasinya itu, Sherry pun dengan mudah dapat kerjaan. Waktu itu dia langsung diterima bekerja di sebuah rumah sakit bernama Glendale Adventist yang ada di California. Sherry juga mendedikasikan sebagian besar waktunya cuman untuk bekerja. Hidupnya benar-benar muter antara ruang perawatan, jadwal jaga, sama rumah, sampai dia umur sekitar 27 tahun. Nah, melihat kebiasaan teman-temannya jadi khawatir. Janganlah kerja terus Sherry, sesekali keluarlah biar kamu bertemu jodoh. Sherry jawab, aku belum kepikiran nikah. Ya udah santai aja lah dulu gitu. Jangan terlalu santai. Besok gini aja, besok ikut aku party ya. Aku kenalin ke teman-teman aku, kata temannya. Sherry akhirnya mau ikut. Singkat cerita, Sherry dan temannya berangkat ke pesta rekan Dao. Di sana Sherry dikenalkan sama seorang laki-laki usia 26 tahun bernama John Ratton. Setahun lebih muda dia daripada Sherry. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata Sherry tahu kalau John ini satu universitas rekan Dao. Mereka sama-sama kuliah di Universitas California. Bedanya Sherry ngambil jurusan keperawatan. Si John ini ngambil jurusan teknik mesin. Waktu itu John juga udah bekerja sebagai seorang insinyur di salah satu perusahaan yang ada di California. Sejak pertama kali bertemu Sherry sama si John langsung akrab. Mereka tukar nomor telepon dan juga sering teleponan setelah pertemuan pertama. Dari situ benih-benih cinta pun tumbuh, mereka pacaran dan akhirnya mereka sepakat untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Mereka resmi menikah pada akhir tahun 1985 waktu Sherry sudah berusia 28 tahun dan John umur 27 tahun. Setelah nikah, mereka tinggal di sebuah rumah yang ada di kawasan Venice yang ada di Los Angeles. Selayaknya pengantin baru, Sherry sama John benar-benar bahagia rekan Dao. Tapi sayangnya hanya selang 3 bulan setelah mereka menikah, tragedi mengerikan tiba-tiba terjadi. Angkat tangan. Pada tanggal 24 Februari 1986, Sherry ini bangun tidur dalam keadaan meriang. Sherry bilanglah ke John, "Yang, aku nggak enak badan. Apa hari ini aku izin nggak masuk kerja aja ya?" Dipegang sama si John. Iya yang panas badanmu. Ya udah kamu izin aja biar kamu bisa istirahat," kata si John. Sherry lanjut tidur lagi. Sekitar jam 7 pagi, John pun pamit kerja. Selama di kantor, John kepikiran sama istrinya yang lagi sakit. Apalagi mereka di situ juga cuma tinggal berdua. Ini istri aku udah makan apa belum? Udah minum obat apa belum dia ya? Pikir John. Jam 10 pagi John nelepon ke rumah rekan Dao, tapi enggak diangkat sama si Sherry. Terus setengah jam kemudian John telepon lagi, enggak dijawab juga sama si Sherry. John masih tetap mikir mungkin si Sherry masih tidur. John enggak mikir aneh-aneh rekan Dao. Dia lanjutlah kerja lagi dan dia baru pulang ke rumah pada jam 6 sore setelah semua kerjaannya selesai. Nah, pas sampai depan rumah rekan Dao, John melihat ada yang janggal dari depan rumahnya ini. Garasinya kebuka, mobilnya si Sherry enggak ada dan ada banyak pecahan kaca berserakan
di teras rumahnya. Perasa si John mulai nggak enak, dia langsung buru-buru keluar mobil, dia masuklah ke dalam rumah. Waktu sampai di dalam, John makin kaget lagi waktu dia melihat seisi rumah sudah berantakan. Barang-barang berserakan di lantai, dan terlihat ada cipratan darah di mana-mana rekan Dao. Di tembok ada, di kursi ada, di meja ada, di TV ada. Paniklah si John. Yang, kamu di mana Yang? Pas John masuk ke ruang tamu, langkahnya langsung terhenti ketika dia melihat istrinya lagi tergeletak di lantai dalam posisi telentang berdarah-darah rekan Dao. Di situ Sherry masih pakai baju tidur yang tadi pagi dia lihat. Waktu didekatin, John melihat ada banyak sekali luka di badan si Sherry. Dua matanya Sherry ini bengkak, kulit kepalanya robek, dan ada lubang menganga di bagian dada yang menunjukkan kalau Sherry ini ditembak dari jarak dekat. Dengan kondisi separah itu, nggak mungkin Sherry bisa selamat rekan Dao. Sherry meninggal dunia. John langsung nelpon 911. Nggak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Jasad Sherry langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa secara forensik. Sementara polisi langsung melakukan olah TKP. Di situ, polisi menemukan ada 3 selongsong peluru yang identik sama isi pistol kaliber 38 rekan Dao. Polisi yakin tembakan inilah yang langsung merenggut nyawanya si Sherry. Terus pas polisi ngecek lagi seisi rumah, ternyata ada beberapa barang yang hilang rekan Dao. Mobilnya Sherry nggak ada, dompetnya nggak ada, sama surat nikah mereka juga nggak ada. Polisi curiga ini kasus perampokan ini. Mobil hilang, dompet hilang. Mungkin Sherry sempat mergokin pelakunya, terus Sherry diserang sampai meninggal. Nah, kecurigaan ini juga makin besar waktu polisi menemukan ada potongan kukunya Sherry di dekat pintu depan rekan Dao. Temuan ini menunjukkan kalau kemungkinan si Sherry sempat berusaha kabur, dan dia juga sempat berusaha ngelawan pelaku. Dan sejalan dengan hal itu, dokter forensik yang lagi meriksa jasadnya Sherry juga bilang kalau di tangannya si Sherry ini ada bekas gigitan. Itu berarti Sherry sama pelaku sempat berkelahi habis-habisan. Si pelaku kan sampai ngegigit tangannya si Sherry kan rekan Dao. Polisi berpikir nggak salah lagi. Ini pasti kasus perampokan yang berujung penghilangan nyawa. Tapi sampai sini, polisi nggak tahu siapa pelakunya. Satu-satunya bukti yang ada cuma air liur si pelaku yang nempel di tangannya Sherry. Waktu pelaku menggigit Sherry kan, ludahnya masih nempel di situ kan rekan Dao. Dari situlah polisi bisa ngambil sampel DNA-nya. Cuman masalahnya waktu itu, rekan Dao, teknologi untuk menguji DNA belum semaju sekarang. Jadi mereka tetap nggak tahu ini DNA siapa. Angkat tangan. 2 bulan kemudian, perampokan kembali terjadi di komplek tempat si Sherry ini tinggal rekan Dao. Korbannya tetangga dia sendiri, kita sebutlah namanya Grace, dan perampokannya ini sama persis kayak si Sherry kemarin. Rumahnya si Grace ditemukan dalam keadaan berantakan dan ada beberapa barang yang hilang. Tapi untungnya si Grace ini masih selamat dan dia sempat melihat wajah pelaku. Menurut kesaksiannya Grace rekan Dao, pelakunya ini 2 laki-laki semua dan masing-masing mereka pegang pistol. Polisi mikir, rumahnya Sherry juga kerampokan dan Sherry tewas karena ditembak. Sinkron nih sama kasusnya si Grace. Masing-masing pelaku yang dilihat sama si Grace pegang pistol ya kan? Polisi mikir, ini jangan-jangan pelakunya sama. Polisi pun langsung bikin sketsa wajah si pelaku berdasarkan kesaksian dari Grace. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, polisi nggak dapat progres apa-apa rekan Dao. Nggak ada bukti baru dan para pelaku belum ketemu juga. Dan polisi hanya menemukan jalan buntu. Akhirnya polisi menutup kasus ini dengan kesimpulan bahwa Grace sama si Sherry sama-sama jadi korban perampokan. Bedanya, si Grace ini berhasil selamat sedangkan Sherry meninggal. Terus pelakunya nih gimana? Ya masih jadi tanda tanya besar rekan Dao. Dan misteri ini nggak terjawab sampai 2 dekade lamanya. 2 dekade terhold jadi cold case kasusnya si Sherry. Angkat tangan. Sekarang kita face forward ke tahun 2003 rekan Dao. 17 tahun setelah Sherry ini meninggal. Ya walaupun kematian Sherry masih meninggalkan luka, pelan-pelan keluarganya Sherry mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan John suaminya juga udah nikah lagi. Polisi yang nanganin kasusnya Sherry dulu udah pada pensiun rekan Dao. Kasusnya Sherry juga mulai terlupakan karena polisi-polisi ini sibuk ngurusin kasus-kasus yang baru sampai. Akhirnya memasuki tahun 2003, angka kriminalitas di Los Angeles ini lagi turun. Polisi pun memanfaatkan waktu luang ini untuk menyelidiki kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Barangkali ada kasus yang bisa diselidiki ulang pakai teknologi di zaman sekarang. Nah, pas polisi membuka dokumen arsip mereka rekan Dao, polisi nemuin catatan kasusnya Sherry. Di situ tertulis kalau pelaku yang merampok dan menghabisi nyawanya Sherry diduga adalah 2 orang laki-laki. Tapi meskipun ada sketsa wajahnya, 2 pelaku ini nggak pernah tertangkap sampai sekarang. Polisi cuma punya sampel DNA yang nempel di bekas gigitan tangannya Sherry. Polisi mikir, polisi yang baru nih ya. Polisi mikir, DNA ini harusnya jadi bukti
bukti kunci untuk menemukan pelaku. Tapi dulu sampel ini belum pernah diuji, karena dulu teknologinya masih terbatas. Sekarang teknologi sudah lebih canggih, dan mereka menuju lab untuk mengujinya. Seketika ruang lab mereka jadi sibuk, ada banyak sampel yang ngantri mau diuji. Karena antreannya panjang rekan Dao, DNA dari kasus kematian Sherry ini baru selesai diuji 2 tahun kemudian, tepatnya di bulan Januari 2005. Prosesnya memang makan waktu yang lama rekan Dao, tapi hasilnya ternyata menjanjikan. Apa hasilnya? Selama ini polisi curiga pelakunya laki-laki kan rekan Dao. Ternyata hasil DNA-nya menunjukkan kalau liur dari tangannya Sherry itu adalah DNA perempuan. Dulu di tahun 1986 waktu kasus ini terjadi, hampir semua pelaku perampokan itu laki-laki. Jadi kalau misalnya Sherry ini tewas di tangan perempuan, polisi jadi curiga ini jangan-jangan bukan kasus perampokan, tapi murni kasus penghilangan nyawa. Mungkin si pelaku sengaja ngesetting TKP agar terlihatan seperti perampokan, padahal ini cuman kedok untuk nutupin aksi yang sebenarnya. Singkatnya, polisi pun ngabarin keluarga Sherry rekan Dao kalau mereka lagi nyelidikin ulang kasus ini. Selagi pelakunya belum ketemu, semua orang berpotensi jadi pelaku. Di sini polisi minta sampel DNA dari semua keluarga Sherry yang perempuan aja rekan Dao. Ibunya diminta, kakaknya, adik perempuannya, dan juga saudara-saudara sepupu semuanya yang perempuan diperiksa. Polisi nanya ke keluarga Sherry, "Bu, Pak, dulu Sherry pernah punya musuh enggak? Teman sekolahnya gimana? Teman-teman kerjanya gimana?" Terus pihak keluarga si Sherry ini cerita tentang siapa aja yang pernah berantem sama Sherry, dan siapa aja yang kelihatan enggak suka sama Sherry rekan Dao. Siapa juga yang enggak suka ngelihat Sherry ini seneng. Ayah ibunya tahu karena Sherry juga lumayan deket sama mereka enggak suka. Semua cerita kedua orang tuanya dicatat sama polisi. Setelah nerima nama-nama dari keluarganya itu, polisi mendatangi teman Sherry satu persatu untuk ngambil sampel DNA. Setelah diperiksa, semuanya baik. Teman-teman Sherry yang dipikir musuhnya itu, enggak ada yang cocok sama DNA pelaku rekan Dao. Polisi berpikir, ini sebenarnya siapa pelakunya? Akhirnya di sini polisi coba untuk menggali masa lalunya Sherry. Mungkin ada terduga pelaku lain yang belum masuk di radarnya polisi. Nah, di sini polisi kerja sama lagi dengan pihak keluarganya Sherry. Bapaknya si Sherry bilang gini, sebenarnya ada Pak, satu perempuan yang kami curigai dari dulu. Dulu Sherry pernah cerita kalau perempuan ini sering mengganggu dia. Cuman kami nggak tahu nama sama wajahnya. Sherry cuma cerita, tapi yang jelas perempuan ini mantannya John, suaminya Sherry. Coba Bapak tanya langsung ke John aja Pak, kata bapaknya Sherry. Dengar itu polisi langsung datang ke si John. John diinterogasi. Mereka nanya ke si John, "Pak John, sebelum nikah sama Sherry, kamu pernah pacaran sama siapa aja? Dan apakah Sherry pernah berantem sama mantan-mantan kamu?" Tanya polisi. Si John jawab, "Mantan saya enggak banyak kok Pak, dan mereka enggak pernah juga bermasalah sama si Sherry. Cuman Pak, bapaknya Sherry bilang kalau dulu Sherry pernah cerita kalau dia sering diganggu sama mantan kamu. Mungkin ada yang enggak terima melihat kalian nikah, apalagi waktu itu kalian baru nikah 3 bulan kan? Coba Bapak sebutin, siapa mantan terakhir kamu sebelum kamu nikah sama Sherry?" John bilang, "Kalau yang terakhir itu bukan mantan sih Pak, cuman HTS-an aja. Tapi kayaknya dia nggak mungkin terlibat kasus ini Pak. Dia perempuan baik-baik dan karirnya bagus. Dan dia juga dihormati sama orang-orang sekitarnya Pak." Polisi bilang, "Pak John, selagi pelakunya belum ketemu, semua orang berpotensi jadi pelaku Pak. Udah, kamu sebutin aja siapa namanya, biar kami selidiki." Tak lama, Josh nyebut satu nama, namanya Stephanie Lazarus Pak. Waktu dengar nama itu semua polisi mendadak diam. Kenapa? Karena nama Stephanie Lazarus ini bukan nama yang asing untuk polisi. Dan benar kata si John tadi rekan Dao, Stephanie Lazarus ini adalah perempuan dengan karir cemerlang. Dia dihormati sama orang-orang, dan bisa kalian tebak siapakah dia? Dia adalah salah satu polisi senior di Departemen Kepolisian Los Angeles yang masih aktif sampai saat itu. Polisi dia rekan Dao, dia polisi senior yang belum pensiun. Makanya tadi waktu John bilang Stephanie Lazarus, polisi langsung diam. Jadi rekan Dao, si Stephanie Lazarus ini dulunya lahir di Los Angeles tanggal 4 Mei 1960. Dia 3 tahun lebih muda dari Sherry. Stephanie ini juga kuliah di kampus yang sama rekan Dao, sama John dan Sherry di Universitas California. Sejak masih mahasiswa Stephanie, dia dikenal cenderung tomboy dan dia suka olahraga. Makanya setelah lulus, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di LAPD Academy, kampus untuk jadi polis. Setelah lulus, dia secara resmi menjadi anggota LAPD. Bertahun-tahun setelah Sherry meninggal dunia rekan Dao, karir Stephanie di kepolisian makin melejit lagi. Awalnya dia ditugaskan di Departemen Penyalahgunaan Narkoba. Terus dia dipindahin ke unit internal untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi yang mungkin terjadi di antar anggota LAPD. Terakhir dia dipindahin ke Departemen Pencurian dan Penipuan Karya Seni yang merupakan salah satu departemen paling populer di LAPD pada tahun itu. Itu posisi terakhir dia selama bertugas sebagai polisi. Stephanie juga enggak pernah melanggar aturan apapun rekan Dao. Dan karena kerjanya selalu bagus, dia ini pernah 2 kali dinobatkan sebagai The Best Detective of the Year. Inilah yang bikin Stephanie terkenal dan jadi disegani anggota LAPD lainnya. Orang yang sering menginterogasi juga segan sama Bu Stephanie. Angkat tangan.
Kita balik lagi ke kisahnya Sherry. Setelah John bilang kalau Stephanie adalah mantan terakhirnya, polisi jadi bingung. Masa detektif sekeren Bu Stephanie terlibat kasus ini sih? Setiap hari dia kerja nangkap pelaku, masa iya dia sendiri pelaku? Polisi yang lain nyaut, nah justru malah masuk akal. Kasus ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu, tapi pelakunya belum tertangkap sampai sekarang. Dan selama ini kita percaya kalau pelakunya itu laki-laki, padahal perempuan. Kalau dulu pelaku ini nggak menggigit tangannya Sherry, kita nggak akan punya sampel DNA-nya. Kejahatan serapi ini nggak mungkin dilakukan sama orang biasa rekan Dao. Pasti pelakunya paham gimana cara polisi bekerja. Makanya dia bisa lolos semudah ini. Aku makin curiga sama Bu Stephanie. Udah kita selidikin aja sampai tuntas, kata salah polisi ini. Untuk menyelidiki Stephanie rekan Dao, polisi berusaha mengumpulkan info sebanyak mungkin tentang masa lalunya Stephanie. Mereka cari-cari informasi. Polisi juga kembali menginterogasi John, dan disitulah John menceritakan semuanya. Jadi ternyata si John sama si Stephanie ini udah saling kenal dari kuliah rekan Dao. John lebih dulu kenal Stephanie daripada Sherry. Dulu Stephanie ini naksir sama si John, dia selalu nempel kemanapun si John ini pergi. John sendiri juga mau-mau aja untuk bermesra-mesra. John ngaku kalau dulu John sama Stephanie sering berhubungan badan, tapi semua itu dilakukan tanpa status. Mereka nggak pacaran, dan John juga nggak baper sama sekali sama si Stephanie ini. Nah, John juga ngaku saat dia dekat sama si Stephanie, John beberapa kali pacaran sama perempuan lain. Stephanie juga nggak masalah awalnya, sampai akhirnya Stephanie melihat sendiri kalau John mulai serius sama satu perempuan dan bahkan sampai mau nikah. Siapa perempuan itu? Dia adalah Sherry Rasmussen rekan Dao. Waktu Stephanie dengar rencana pernikahan mereka, patah hati Stephanie itu. Bahkan sebulan sebelum mereka menikah rekan Dao, Stephanie sempat mendatangin rumah sakit tempat si Sherry itu kerja. Untuk apa? Untuk melabrak Sherry katanya rekan Dao. Stephanie ini mau menjatuhkan mentalnya Sherry, seolah dia tidak pantas nikah sama John. Terus Stephanie itu bilang, sebelum John kenal kamu, John udah lebih dulu deket sama aku. Kami udah berhubungan badan. Bahkan beberapa hari yang lalu, kami ketemuan. Terus kami berhubungan lagi. Aku merasa-rasa John enggak pernah benar-benar cinta sama kamu. Nyatanya dia masih mau kok gitu-gitu sama aku. Dan itu adalah kali pertamanya Sherry ini tahu tentang Stephanie. Selama ini, John enggak pernah cerita apa-apa rekan Dao soal Stephanie ini. Apalagi, sebentar lagi mereka mau nikah. Bayangkan seberapa hancurnya hatinya Sherry mendengar ucapan Stephanie tadi. Sherry nangis sejadi-jadinya rekan Dao. Setelah sampai di rumah, Sherry minta si John untuk klarifikasi. Dan tak lama John ngaku. John bilang, yang aku minta maaf, kemarin aku sempat memang ketemu sama Stephanie dan aku khilaf, tapi kami nggak pernah pacaran kok. Yang aku cuma cinta sama kamu. Kemarin kami ketemu untuk yang terakhir kalinya. Aku janji, setelah ini aku nggak mau ketemu sama dia lagi. Maafin aku ya, kata si John. Sherry bersabar dan dia memaafkan si John. Mereka tetap menikah dan mereka mulai hidup baru. Dan Sherry menganggap Stephanie itu cuman masa lalunya si John rekan Dao. Harusnya Stephanie nggak ngeganggu mereka lagi. John bilang kalau tidak lama setelah mereka menikah, Stephanie tiba-tiba muncul di rumah mereka rekan Dao. Terus beberapa minggu kemudian, Stephanie datang lagi. Di situ Sherry merasa risih dan kesal rekan Dao. Dan Sherry mutusin untuk curhat ke orang tuanya. Sherry bilang kalau dia merasa mantannya Josh ini nggak rela kalau mereka nikah. Orang tuanya Sherry tahu mantannya John suka mengganggu Sherry sampai datang ke rumahnya. Tapi waktu itu mereka nggak tahu siapa namanya karena Sherry cuma nyebut mantannya John. Akhirnya di situ bapaknya bilang, "Nak, kalau memang mantannya John ini meresahkan, mending sekalian kamu lapor aja ke polisi, biar diringkus." "Nggak bisa pak, mantannya John itu polisi. Masa aku ngelapor polisi ke polisi? Pasti mereka lebih melindungi temannya." "Udahlah pak, biarin aja. Doain aja dia cepat tobat biar dia nggak ganggu kami lagi." Itu kata Sherry. Hanya selang beberapa minggu setelah Sherry curhat tentang mantannya John, barulah tragedi itu terjadi. Saat orang tuanya tahu kalau Sherry sudah ditemukan meninggal dunia di rumahnya rekan Dao, sebenarnya mereka udah curiga sama mantannya John ini. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa namanya rekan Dao. Karena keterbatasan informasi, Stephanie enggak pernah diselidiki. Orang tuanya juga enggak tahu gimana cara menyelidiki Stephanie. Setelah dapat banyak informasi tentang masa lalunya John, polisi semakin curiga kalau Stephanie memang terlibat dalam kasus ini. Stephanie punya motif yang kuat untuk melukai Sherry, yaitu apa? Stephanie cemburu dan ingin merebut John dari Sherry. Untuk membuktikan kecurigaan itu, tentu polisi harus mendapatkan sampel DNA-nya Stephanie mereka ini dan dicocokkan sama DNA-nya pelaku. Tapi mereka kesusahan untuk mendapatkan DNA-nya Stephanie. Terlebih, Stephanie ini kan atasan mereka. Kalau Stephanie tahu tentang kasus ini, dia pasti melakukan banyak cara untuk menghindar atau menghilangkan barang bukti. Itu berarti mereka harus menyelidiki Stephanie secara diam-diam. Berhari-hari kemudian, beberapa anggota polisi langsung ditugaskan untuk menyamar dan ngikutin Stephanie kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2008, Stephanie terlihat lagi minum minuman kaleng rekan Dao. Setelah meminumnya, dia buanglah kalengnya ke tempat sampah. Dan di kaleng soda
itu pasti ada air liurnya Stefani. Setelah Stefani pergi, polisi langsung pergi mengambil kaleng itu. Setelah itu, mereka segera mengujinya di lab. Pas hasilnya keluar, ternyata DNA Stefani cocok 100% sama DNA-nya pelaku yang menggigit tangannya Sherry Rekandau. Enggak salah lagi, memang Stefani yang udah ngabisin nyawanya Sherry. Akhirnya di situ polisi dapat DNA-nya dan terbukti itu 100% sama. Di sini polisi langsung menerbitkan surat perintah penangkapan. Tapi mereka juga enggak bisa gegabah Rekandau karena Stefani masih bekerja di kantor yang sama. Kalau langsung ditangkap, satu kantor pasti ikutan heboh. Akhirnya polisi pun mengatur strategi untuk menjebak Stefani. Sebagaimana tugasnya, Stefani ini tugasnya di bagian penipuan dan pencurian karya seni kan. Pada tanggal 5 Juni 2008, beberapa anggota polisi bilang ke Stefani kalau mereka baru aja nangkap pelaku yang ketahuan nyuri karya seni. Pelaku ini mereka bilang lagi diamankan di ruang bawah tanah kantor LAPD. Mereka minta Stefani untuk diinterogasi. Tanpa curiga sedikit pun, Stefani langsung meminta agar dibawa ke tempat pencuri itu berada. Sesampainya di sana, bukannya ketemu sama pelaku, Stefani langsung ditahan sama polisi yang udah standby di sana. Mereka langsung bilang gini, "Bu, kami lagi menyelidiki kasus dan kami butuh bantuannya, Bu Stefani. Tapi sebelumnya kami mau tanya, apakah Bu Stefani kenal sama John Ruetten? Apakah kalian pernah berteman atau lebih dari itu, Bu?" "Ya, kami berteman baik dan kami sempat pacaran. Tapi bentar, ini maksudnya apa nih? Bukannya aku dipanggil di sini untuk ketemu sama pelaku pencurian? Kenapa kalian malah nanyain John?" "Ini berkaitan sama mendiang istrinya, Bu. Apa Bu Stefani kenal sama istrinya John?" "Aku nggak terlalu kenal sama istrinya. Aku juga udah lupa." "Baik. Apa Bu Stefani tahu apa yang sebenarnya terjadi sama istrinya John?" "Oh iya, dia dibunuh." Stefani bilang kalau Sherry dibunuh. Padahal selama ini apa? Polisi nganggap kasusnya si Sherry adalah perampokan. Seolah sadar kalau dia ini baru aja salah ngomong Rekandau, Stefani ini tiba-tiba terlihat panik dan dia berusaha menjelaskan. Dia bilang, "Sebentar, aku pernah melihat beritanya dan aku yakin beberapa anggota LAPD juga pernah kok ngomong kalau dia itu dibunuh." Terus polisi bilang lagi, "Bu, kami lagi ngumpulin sampel DNA buat nyari siapa pelaku yang udah ngabisin Sherry dan kami dapat info kalau Bu Stefani mungkin terlibat. Kami boleh minta sampel DNA-nya, Ibu?" "Astaga, kalian nuduh aku sebagai pelakunya? Aku tahu gimana cara kalian bekerja. Kalian memang harus ngumpulin DNA buat penyelidikan. Aku tahu sampai sini, tapi aku mau ketemu pengacara aku dulu sebelum aku ngasih DNA aku ke kalian." Di situ Stefani udah kelihatan marah Rekandau. Dia langsung keluar dari ruangan. Padahal tanpa dia tahu, di luar udah ada petugas yang standby untuk menjaga agar dia tidak kemana-mana. Di situ polisi udah nggak butuh Stefani menyerahkan DNA-nya lagi. Karena kan mereka juga udah diam-diam mendapatkan DNA-nya dari kaleng tadi dan udah nguji juga di lab dan hasilnya juga positif. Jadi sekarang mereka sudah tinggal nangkap Stefani dan langsung diseret ke pengadilan. Sekarang pertanyaannya Rekandau, sebenarnya apa yang terjadi di hari itu? Apa yang terjadi di hari kematian si Sherry itu? Menurut hasil penyelidikan polisi dan bukti forensik di TKP Rekandau, kronologi yang disampaikan kurang lebih seperti ini. Tanggal 1986, waktu Sherry lagi sendirian di rumah hari itu, Stefani ini datang ke rumahnya Sherry. Polisi meyakini Sherry sendiri yang ngebuka pintu rumahnya Rekandau karena tidak ada tanda-tanda pintu rumah dirusak paksa atau didobrak. Begitu masuk ke dalam rumah, kemungkinan besar terjadilah percakapan yang kayak kemarin-kemarin, yang kemudian berubah menjadi pertengkaran. Ditambah lagi mungkin Sherry lagi nggak enak badan, datang lagi anak ini, terus dipancing-pancing yang bikin Sherry emosi. Mungkin mereka bertengkar di sana, dan pertengkaran ini kemudian berubah menjadi perkelahian. Sherry berusaha juga ngelawan Stefani, karena Stefani badannya atletis dan juga sering olahraga, ditambah dia polisi, dia pasti lebih gampang mengumpulkan Sherry. Di momen perkelahian inilah kemungkinan Stefani ini sempat mau kabur, tapi ditahan sama Sherry dan digigit tangannya sama Stefani. Mungkin udah kesal, Stefani pun melepaskan tembakannya 3 kali menggunakan pistol yang dia punya. Sampai akhirnya Sherry meninggal dunia di tempat. Setelah itu kemungkinan Stefani ini mencoba membuat kejadian tersebut terlihat seperti perampokan. Rumah Sherry dibuat berantakan, seolah-olah ada orang yang masuk terus diacak-acak rumahnya sama pelaku. Terus pelaku ini kemudian meninggalkan rumah, pergi sambil membawa beberapa barang yang diduga memang jadi target seorang perampok, seperti mobil, dompet, sama surat nikah. Stefani sendiri polisi kan, Rekandau. Jadi dia paham bagaimana cara membuat TKP terlihat seperti perampokan. Ditambah lagi dia juga tahu waktu itu teknologi DNA belum secanggih sekarang. Jadi meskipun ada beberapa kejanggalan atau DNA yang tertinggal di sana, identitas pelaku tidak berhasil ditemukan dan kasus ini jadi buntu itu selama bertahun-tahun. Barulah setelah bukti lama diuji ulang saat teknologi makin modern, akhirnya pelakunya ditemukan Rekandau. Akhirnya setelah penggerebekan di ruang interogasi bawah tanah itu, Stefani pun resmi didakwa atas kasus penghilangan nyawanya Sherry. Selama sidang berlangsung Rekandau, Stefani ini enggak pernah mengakuin perbuatannya. Tapi karena bukti yang ada udah enggak bisa dibantah lagi, Stefani pun akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara minimal 27 tahun dan maksimal sampai seumur hidup.
Akhirnya setelah 2 dekade berlalu, kasus kematian Sherry pun mendapatkan keadilan. Angkat tangan. Oke rekan Dao, jadi itu tadi kasus kematian Sherry yang ternyata penuh plot twist. Siapa sangka kalau ternyata pelakunya malah anggota LAPD mantan HTS-an suaminya. Selama ini polisi bingung mencari siapa pelaku yang sudah ngabisin nyawanya Sherry ini. Ternyata pelakunya dalam kantor mereka sendiri. Oke rekan Dao, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah kritik dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya rekan Dao. Salam kisah kriminal. Angkat tangan.